Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Surat kabar yang berbasis di Milan, La Gazzetta dello Sport mengungkapkan kata-kata yang diucapkan oleh pelatih Inter Simone Inzaghi kepada para pemain menjelang laga leg pertama perempat final Liga Champions 2022-2023 melawan Benfica. Menghadapi laga tandang tersebut yang akan digelar di Estádio da Luz, Lisbon pada tengah pekan ini, Inzaghi menekankan kepada pemain untuk tetap optimis setelah mengalami paceklik gol. Inzaghi juga meminta anak asuhnya untuk berkonsentrasi penuh melawan Benfica dan percaya timnya akan mencetak gol lagi. Seperti diketahui, Nerazzurri saat ini benar-benar kesulitan dalam mencetak gol, padahal mereka banyak menciptakan peluang emas. Kita menciptakan banyak peluang namun kesulitan mencetak gol. Tapi jangan kehilangan kepercayaan pada apa yang telah kita lakukan. Kita akan kembali mencetak gol secara terus-menerus. Ayo, optimis. Demikian maksud dari ucapan Inzaghi kepada pemainnya, seperti dilansir La Gazzetta dello Sport. Nerazzurri belum pernah mencapai semifinal Liga Champions sejak 2010. Dan untuk bisa melangkah ke fase 4 besar tersebut, mereka harus menyingkirkan Benfica di babak perempat final. Namun menyambangi markas Benfica, Inter Milan punya modal buruk usai kembali meraih hasil mengecewakan dalam lanjutan Liga Italia melawan Salernitana. Armada Simone Inzaghi ditahan tuan rumah Salernitana secara tragis karena terjadi di tengah dominasi telak. Inzaghi tentunya mengharapkan timnya bangkit saat melawan Benfica karena Liga Champions kini menjadi prioritas bagi Nerazzurri setelah keterpurukan mereka di Liga domestik. Sangat tipis harapan Inter dapat mengandalkan Milan Skriniar di pertandingan leg pertama babak perempat final Liga Champions melawan Benfica karena belum pulih dari cedera. Namun Hakan Çalhanoğlu dikabarkan kian membaik dan kemungkinan tersedia untuk laga yang digelar di Estádio da Luz, Lisbon tersebut. Sebagaimana dilansir fcinternews.it, pemulihan Çalhanoğlu menunjukkan tanda-tanda positif dan ada harapan ia bisa tampil melawan Benfica. Adapun kepastian terkait kapan pemain Slovakia itu bisa beraksi kembali masih belum pasti berdasarkan sifat cederanya. Menurut laporan tersebut, kecil kemungkinan Skriniar akan kembali pulih tepat waktu untuk laga tandang pada Rabu dini hari nanti di Lisbon. Skriniar diprediksi akan pulih sepenuhnya dari cedera saat Inter menjamu Benfica dalam duel lega kedua perempat final Liga Champions di Stadion Giuseppe Meazza pada 20 April mendatang. Kelolosan Inter ke Liga Champions musim depan dilaporkan menjadi syarat perpanjangan kontrak Stefan De Vrij. Demikian menurut laporan dari Tuttosport via FC Inter News, bahwa pada prinsipnya telah ada kesepakatan antara kedua pihak mengenai kontrak baru berdurasi 2 tahun. Kontrak mantan bek Lazio itu saat ini di Meazza berakhir pada Juni 2023 mendatang, dan kedua pihak telah menunjukkan jika kesepakatan baru berdurasi 2 tahun senilai 4 juta euro bersih per musim hampir disepakati. Namun satu-satunya syarat di mana Inter akan melanjutkan dan benar-benar menyelesaikan kontrak barunya adalah jika mereka lolos ke Liga Champions musim depan. Nerazzurri saat ini duduk di posisi kelima klasmen sementara Serie A dengan raihan 51 poin. Hanya terpaut 1 poin dari rival sekota AC Milan di posisi keempat, 2 poin dari Roma di posisi ketiga, dan 7 poin dari Lazio di posisi kedua. Situasi Inter bisa menjadi lebih genting jika banding yang diajukan Juventus disetujui terkait hukuman pengurangan 15 poin mereka. Bianconeri saat ini duduk di posisi ketujuh dengan 44 poin,
Tetapi jika mereka memenangkan banding tersebut, maka mereka akan naik ke posisi kedua di klasmen dengan 59 poin, yang mendorong Inter turun ke urutan ke-6. Inter menjadi yang terdepan untuk mendapatkan pemain sayap klub Bruges, Tajon Buchanan, senilai 12 juta euro pada musim panas 2023. Tajon Buchanan dihargai sekitar 12 hingga 13 juta euro, dan Inter yakin dapat merekrutnya dengan tawaran 10 juta euro tunai plus tambahan untuk memenuhi harga yang diminta klub Bruges. Dilaporkan lebih lanjut bahwa Buchanan akan menyetujui kontrak senilai sekitar 1,5 juta euro bersih per musim, yang memungkinkan Inter memangkas tuntutan gaji di skuad secara keseluruhan. Jika Dumfries dijual dan digantikan oleh pemain internasional Kanada tersebut. Kemampuan Buchanan baik sebagai winger maupun bek sayap di sisi kanan dan kiri adalah aspek yang benar-benar menarik perhatian Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio dan Dario Bacin. Memang belum ada tawaran resmi yang dilayangkan, tetapi Direktur Inter telah melihat Buchanan bermain 3 kali, serta terus menjalin komunikasi dengan agennya. Agen Matteo Retegui diperkirakan tiba di Italia dalam 10 hari ke depan untuk memutuskan masa depan sang pemain di tengah hubungannya dengan Inter Milan dan AC Milan. Sebagaimana dilansir fcinternews.it, ayah sang pemain sekaligus agennya Carlos diharapkan melakukan perjalanan ke Italia dan Spanyol untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang klub mana yang benar-benar tertarik pada Retegui. Pertemuan dengan klub-klub di Italia dan Spanyol menjadi agenda utamanya, meski hingga saat ini jadwal perjalanan sang agen ke Eropa belum sepenuhnya ditetapkan. Inter telah banyak dikaitkan dengan kepindahan pemain pinjaman Tigre tersebut yang sukses mencetak 2 gol dari 2 pertandingan debutnya untuk timnas Italia melawan Inggris dan Malta di kualifikasi Euro 2022 beberapa minggu lalu. Beberapa laporan di Italia mengklaim jika Nerazzurri sebelumnya telah bertemu dengan ayah dan agen Retegui, Carlos, beberapa minggu lalu. Namun Nerazzurri bukan satu-satunya klub Serie A yang dikaitkan dengan Retegui, di mana laporan mengklaim bahwa rival sekota AC Milan dan Lazio juga sangat tertarik pada pemain tersebut. Inter telah melakukan kontak pertama untuk manajer Porto Sergio Conceição yang tidak akan menentang gagasan untuk mengelola Nerazzurri. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri telah melihat bos Porto dari dekat selama pertandingan Liga Champions baru-baru ini dan mereka dikatakan menyukainya. Sergio Conceição di Porto dianggap sebagai sebuah institusi dan masih memiliki kontrak 1 tahun. Namun sang manajer dikatakan cukup ambisius dengan masa depannya. Dia memiliki niat untuk kembali ke Italia sebagai manajer dan kontak penjajakan telah dilakukan antara dua pihak. Tapi Inter Milan tahu bahwa negosiasi dengan Porto akan rumit dan tidak akan berjalan mulus. Conceição sebelumnya telah mengadakan pembicaraan dengan Napoli dan Inter, tetapi dia kemudian menandatangani kontrak baru. Tetapi musim ini dia dikatakan menghadapi kesulitan di klub yang membuatnya berpikir tentang masa depan jangka panjangnya di Nerazzurri.